Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Pemrograman Biner. Pada kali ini kita akan melanjutkan tutorial SQL menggunakan MySQL ya. Kita sudah sampai ke join tabel. Nah, join tabel itu sebenarnya bagian dari query SQL ya, yang termasuk DML, data manipulation. Karena tujuan dari join tabel itu kita ingin mengambil dua atau lebih tabel datanya ya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri datanya, itu harus mengambil dari beberapa tabel. Nah, ini kita menggunakan join. Nah, join sendiri itu ada beberapa ya, tapi yang ingin saya tegaskan itu bahwa teman-teman sebenarnya hanya cukup dua macam join saja yang perlu dipelajari atau perlu dikuasai. Nah, untuk lainnya itu sebenarnya perlu juga, tapi secara kasus itu jarang terjadi untuk seperti cross join tabel itu ya, cross join gitu ya. Nah, ini ada dua contoh, bukan dua contoh, dua join, ada inner, ada left atau right join. Nah, untuk left dan right join ini saya sarankan cukup yang left join saja. Untuk yang right join itu sama saja sebenarnya untuk cara bacanya saja ya. Nah, tapi lebih saya sarankan untuk left join. Nah, jadi lebih ringan lagi sekarang yang dipelajari cukup inner join dan left join. Nah, kalau kita mencari di contoh apa namanya tabel ya, contoh diagram join tabel. Nah, kalau kita nemu tabelnya kan contohnya seperti ini, contohnya ya. Ini. Nah, ini yang contoh umum SQL join ya. Nah, diagramnya atau apa ya namanya, gambarnya ya. Yang perlu kita pelajari yaitu cukup yang inner dan left join. Karena yang lainnya ini kasusnya jarang terjadi. Tapi kalau nantinya sudah paham inner dan left join, nanti akan mudah apabila menemukan kasus yang benar-benar di luar inner dan left join. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa secara gambar ini benar-benar dipahami ya. Secara gambar inner ini ada A dan B. Yang diambil datanya itu adalah di antara ada di A dan ada di B. Yaitu. Nah, di luar itu akan dihilangkan gitu ya, tidak ditampilkan. Berbeda dengan left join itu eh, entah data A itu ada di data B atau tidak ada di data B pun tetap harus dimunculkan yang A ini, data semua A ini. Nah itu. Sedangkan kalau rejoin itu kan hanya membacanya, oh data B yang ditampilkan. Padahal kalau kita melihat secara enaknya membaca data, ini ya, kita memposisikan membaca itu dari kiri. Ini. Dan kemudian untuk left join, nah left joinnya itu yang ini. Nah, maksudnya data yang ke kiri ini adalah data yang dimunculkan utama. Nah, data yang dimunculkan utama. Ini contoh kasusnya itu nanti ada menu, itu punya kategori menu. Gitu ya. Nah, ada data lain yaitu ada pelajaran, itu ada ruang kelas dan mata pelajaran. Nah, ini hanya untuk melihatkan bahwa walaupun secara gambar di sini itu dua,
Tapi gimana nanti kalau kasusnya dia 3 tabel atau lebih gitu ya. Itu. Nah, lanjutkan ke PowerPoint. Ini ya, tadi secara eh, rancangan tabelnya. Kenapa ini digambarkan secara relasi? Sebenarnya join itu tidak mesti secara relasi ya. Dia bisa join asalkan kunci yang sama itu yang dijoinkan atau antar tabel ini kuncinya itu di mana gitu. Tidak mesti ID. Ini kebetulan karena kita belajar dari awal, contohnya pakai ID aja. Ini ada kategori menu dan menu. Nah, hubungan kedua ini karena induknya itu kategori, si menu ini punya kategori menu ID. Nah, ini bisa nanti dijoinkan. Jadi menu ini punya kategori gitu ya. Kalau yang bawah itu ada pelajaran, ada ruang kelas dan mata pelajaran. Sebenarnya ini kasusnya adalah bahwa apa hubungan ruang kelas dengan mata pelajaran. Contohnya, contohnya itu ada pelajaran. Ada pelajaran di sini ada saya tambahkan guru. Oke. Nah, ini contoh untuk yang dua tabel ya. Ini ada kategori menu dan menu, ini contoh datanya. Nah, dari contoh data ini terlihat ya, ini ada makanan, minuman, snack, salad, dan ini ada contoh yang tidak memiliki kategori. Ini contohnya salad buah, ini tidak memiliki kategori. Nah, nah, paling enak untuk mempelajari join itu menggunakan contoh soal. So, ya studi kasusnya apa gitu ya untuk melihat bagaimana kita ingin menampilkan kasusnya itu dalam bentuk data. Misal ini ya, satu ya, tampilkan semua menu beserta kategorinya. Nah, jadi nanti kunci utama dari yang ingin ditampilkan itu adalah menu. Nah, nanti kalau kita kena left join atau walaupun inner join, yang menjadi kunci utama itu adalah menunya, tabel utama. Tabel yang pertama kali ditampilkan itu tabel utama. Kemudian nanti kita butuh kategorinya ya, itu yang sebagai dijoinkan, bisa inner, bisa left join tergantung soalnya ya. Kebetulan ini tampilkan semua menu beserta kategorinya. Nah, ini ada dua pertanyaan lagi nih. Yang memiliki apakah semua yang memiliki kategori atau tidak gitu. Kan contohnya salad buah ini tidak memiliki kategori itu dimunculkan atau tidak. Nah, nanti kalau yang tidak dimunculkan itu pakai inner join, kalau dimunculkan itu pakai left join gitu ya. Ini untuk yang satu. Contoh dua soal tampilkan menu dan kategorinya. Nah, ini saya buat soalnya itu menu dan kategori. Karena kalau kita cuma menu yaitu tidak perlu join. Walaupun di sini ada misal ya tampilkan menu yang memiliki kategori. Karena di sini sudah ada ID-nya, tidak perlu dijoinkan ke sini, cukup pakai ID ini. Kalau kita hafal oh ID 1 ya, nanti tinggal di where 1 gitu ya, memiliki kategori makanan. Dan tinggal yang ID 0, yang not null, nah, yang tidak null akan ditampilkan. Nah, tapi ini soalnya adalah tampilkan menu dan kategorinya. Jadi nanti ada nama menu dan kategorinya yang memiliki kategori. Hanya yang memiliki kategori. Oh, nanti nomor satu ini kita buat yang semuanya muncul ya. Semuanya muncul, semua muncul walaupun dia tidak punya kategori. Untuk soal nomor 2 itu yang hanya memiliki maaf. Nomor satu itu untuk tampilkan semua menu beserta kategorinya. Nah, itu bisa 0 atau ya tidak 0 nanti kita tentukan. Yang dua itu hanya memiliki kategori makanan. Kategorinya hanya makanan. Kemudian tiga
Itu tampilkan menu dan kategorinya yang memiliki kategori minuman dan makanan. Oh, dia hanya kategorinya itu makanan dan minuman. Kemudian 4, tampilkan menu dan kategorinya yang bukan kategori minuman. Nanti yang bukan kategori minuman dimunculkan. Jadi ada kategori makanan, snack, salad. Kemudian nomor 5, tampilkan menu yang tidak memiliki kategori. Nah, nanti cuma dia muncul salad buah ini, karena yang tidak memiliki kategori cuma salad buah. Kemudian, tampilkan kategori yang tidak memiliki menu. Ini nomor 6, tampilkan kategori yang tidak memiliki menu. Jadi kategori, nah ini kan kategorinya yang tabel utamanya. Jadi ya nanti sebelah paling atasnya itu kategorinya. Jadi yang tidak memiliki menu itu ada tidak? Kalau dari lihat di sini adalah si salad ini yang tidak memiliki. Oke, ini kita langsung query saja untuk 2 tabel. Untuk yang 3 tabel nanti menyusul yang 2 tabel ini menggunakan Heidi. Ini kebetulan saya sudah buat datanya di tabel latihan ya. Nah, yang kita butuhkan tadi soalnya dulu kita kopikan. Di sini. Ini ya. Ini kalau dijalankan error ya karena ini teks gitu. Kita lihat dulu data soal pertama ya. Tampilkan semua menu beserta kategorinya. Ada menu. Nah, kita lihat dulu. Prosesnya itu kita lihat dulu tabel utama yang dimunculkan. Yang ingin dimunculkan. Ini tadi pakai run selection, jadi yang saya select ini yang dijalankan. Ini kelihatan ya. Oh, yang kita butuhkan cuma nama menunya saja. Oke. Tapi yang perlu diingat, dia butuh kategori. Di sini ada kategori menu. Makanya kita butuh join ke inner, join. Kalau inner, nanti yang tidak ada menunya ini akan dihapus. Join menu, kategori itu kategori menu on menu. Dari menu ini yang menjadi kunci hubungan dengan kategori itu apa? Ini contohnya adalah kategori menu ID ya, kuncinya menu ID dan sama dengan itu disatukan dengan kategori menu ID-nya. Perlu diperhatikan menu ini dari sini, ini ya datanya ya, terhubungnya karena ada kategori menu ID. Dan kategori menu ini dia punya ID. Ini kan ID kategori menu ya. Nama menu dan nah ini belum terlihat yang tadi itu kategori menu itu punya data apa. Ini lihat dulu ada kategori ini. Kan terlihat nama menu yang memiliki kategori di sini. Nah, gimana kalau dia ini left, maka yang tidak memiliki menu, yang tidak memiliki kategori menu pun akan dimunculkan. Ini.
Jadi yang sebelah kiri ini, ibarat yang sebelah kiri itu yang data ini ya. Ini datanya si menu, itu dimunculkan semua. Kategori menu ini sebagai pelengkapnya, sebagai left join-nya. Itu dimunculkan ya sesuai join-nya. Kebetulan yang syarat 2 ini 0 kan tadi. Walaupun di kategori menu itu punya kategori salad karena tidak di set, nah ini 0. Itu kalau left join. Kalau inner join, ya hanya data yang saling berhubungan saja yang ditampilkan. Nah, yang 0 tadi itu untuk soal nomor 1, itu mau memunculkan yang tidak memiliki kategori atau punya kategori pun tetap dimunculkan. Tuh. Nah, eh di sini sekalian saja ada yang namanya query alias ya. Ada AS. Bisa menu kita kodekan jadi M alias ya. Atau disebut dengan eh, ya lawan apa kita menyingkat kata atau menyingkat nama tabel gitu ya. Misal KM gitu ya. Nah, as ini alias itu bisa dituliskan atau tidak dituliskan seperti ini. Ini bisa. Menu itu M, kategori itu KM. Nah, di sini bisa tulis M. Ini tulis KM. Seperti ini. Ini bisa ditulis juga M. Yang ini punya KM. Kenapa ini perlu dikasihkan seperti ini? Eh, Ditakutkannya nama menu ini eh punyanya si tabel menu atau si kategori menu. Misal di sini ID ya. Di sini ada ID tanpa ada ininya, aliasnya. Ini akan error karena si menu ini punya ID, kategori ini punya ID juga. Dia akan error bahwa ini tuh ambigu. Ambigu. Ini ID ini punya siapa? Ini kalau dijalankan akan error. Call ID list is ambigu. Makanya ini kalau mau disebutkan harus disebutkan aliasnya. Atau kalau tanpa alias ya nama tabelnya. Ini M titik ya ID. Dia akan tampil seperti ini. Kalau dia pakai left join pun tidak masalah. Ini. Oke, soal nomor 1. Soal nomor 2, ini tidak perlu dihapus. Tampilkan menu dan kategorinya. Oke, menu dan kategori yang memiliki kategori makanan. Oh, yang hanya memiliki kategori makanan ya. Nah, yang memiliki kategori makanan, kita lihat. Ini kita lihat kategorinya saja. Karena kita di menunya itu kan sudah ada ID-nya kategori. Jadi kita lihat kategorinya saja. Lihat dulu datanya. Makanan tuh 1, jadi cukup where, ini cuma buat lihat data ya, where di menu atau di M yang memiliki, nah ini kebetulan ada apa ya, ini ada kategori menu ID-nya sama dengan, nah ini bisa ambil nama makanannya atau ID-nya. Nah karena ini kayak kategori menu yang ada di menu itu kan ID-nya si kategori, biasa 1. Nah, oh ada 2 ternyata yang memiliki kategori makanan, ada nasi goreng dan nasi rames. Nah, kalau ini pakai nama gitu gimana ya? Kalau pakai nama itu ya ini pakai KM.
KM itu punya kategori menu, titik, ini ada kategori, kalau nama, dengan kanan. Ini sama aja sih. Atau cuma makan, makan gitu ya, itu pakai like, kayak searching gitu ya, like. Persen ini menandakan bahwa eh, sebelah kirinya itu bisa ada huruf lagi, atau kalau persen yang sebelah kanan itu sebelah kanannya bisa ada huruf atau karakter lagi. Misalnya seperti ini, makan, makan. Ini sebelah kanan, sebelah kiri itu nggak ada huruf lagi, misalnya seperti ini. Maka persen. Nah, ini yang persennya itu hurufnya bebas gitu ya, yang pakai maka. Seperti itu. Ini mau maka itu pun dianggap ada gitu ya. Tapi kalau nggak ada persennya, pakai like ya, nggak ada persennya, itu nggak akan ketemu karena nggak ada persennya, nggak ada eh, karakter yang ditambahkan, akan dicari. Untuk like itu nambah query lagi, ditambah. Oke, ke soal tadi, tampilkan menu kategori memiliki kategori makanan, sudah pakai where, bisa pakai ID yang bisa pakai tabel M alias M, dan kategori menu ID 1, atau ID-nya si KM juga bisa, ID si KM, kebalik, KM titik ID juga bisa. Jawab ya. Tampilkan menu dan kategorinya yang memiliki kategori makanan. Kemudian tampilkan menu dan kategorinya yang memiliki kategori minuman dan makanan. Oke. Dua data. Minuman itu kalau tidak salah ID-nya 2. Oke, benar ya. Ini tadi sudah makanan. Kalau minuman 2, berarti bisa pakai N, KM, di ID-nya KM yang kita ambil, atau kategori menu sama dengan 2. Kok nggak ada? Ini kalau dan itu eh, bahwa harus ada satu dan harus ada dua gitu ya. Kalau or itu bisa satu, bisa dua. Tadi ya, kalau ada satu dan ada dua kan bingung. Tadinya ada satu dan dua gitu kan. Ini kan bisa ed 1 atau ed 2. Kalau dan itu nilainya harus true dan sini true. Tapi kalau atau itu nilainya di sini false, di sini true, nilainya jadi true gitu ya. Dari ini kan menunjukkan true atau false. Tuh, ini ada makanan, makanan, minuman, minuman. Ya ini. Nah, ada lagi pakai in. Misal KM titik ID in 1,2. Ini ID ya. Ini sama saja. Oke, kejawab. Ini left join pakai inner pun tidak masalah. Karena di sini where-nya itu jelas. Where-nya itu jelas. Nomor 4, tampilkan menu dan kategorinya yang bukan kategori minuman. Kalau bukan kategori minuman, tinggal tidak sama dengan 2. Ada makanan,
ada snack. Ini kalau inner, harus di menu dan kategori itu harus ada datanya. Tadi kuncinya adalah kategori menu ID ya. Tapi kalau left, kok left tidak muncul. Nah, ini apa ya? eh, best practice, best practice. Kalau left itu kan kuncinya adalah bahwa menu ini harus muncul semua. Ingat, menu ini harus muncul semua datanya. Nah, makanya dia harus munculkan semua ya. Kalau di sini ada where yang bersangkutan dengan left join-nya, kebetulan kategori menu, maka eh, left join ini akan sia-sia. Kalau di sini ada where. Satu-satunya cara ini jadi end. Di sini, anggap saja left join ini kategori menu edit sama dengan edit dan KM edit-nya itu bukan dua. Ini Pak harus pakai and dengan where. Kalau where logika left join ini akan menjadi inner join. Ini yang perlu benar-benar diperhatikan ya. Jadi kalau left join itu semua menu itu dimuncul. Yang KMAD-nya bukan 2 akan jadi 0. Tapi kalau inner join pakai N pun bisa. Inner join yang tidak kategori 2 pun akan dibuang. Dan yang tidak punya kategori pun dibuang karena konsep inner join harus ada di dua tabel datanya. Where pun sama saja tidak mempengaruhi inner join. Tapi kalau left join yang tadi diperhatikan itu di sini pakai N. Jangan sampai where-nya di sini itu untuk where-nya KM. Tapi kalau where-nya itu untuk menu itu nggak masalah. Di sini ada where ini left join. Nah, ini where-nya itu untuk si menu. Ini M, nah, misalnya M yang bukan edit 2. Nah, ini akan muncul semua data kecuali yang edit-nya 2 untuk si menu. Nggak ada edit 2 itu. Kemudian soal berikutnya. Tampilkan menu dan kategorinya yang bukan kategori minuman sudah ya. Tampilkan menu yang tidak memiliki kategori. Oke, ingat ini. Tampilkan menu yang tidak memiliki kategori. Nah, pertanyaan ini, apakah memerlukan join? Kan kalau kita lihat menu, ini. Kan pertanyaannya, tampilkan menu yang tidak memiliki kategori. Ya, ini tinggal di where saja. Yang tidak memiliki kategori itu yang nol ini. Jadi, kategori menu ID where ya tidak kalau nol itu is null atau is not null ya, bukan sama dengan null atau tidak sama dengan null. Ini tidak bisa digunakan ya. Kalau dia null pakainya is null. Terus satu ya. Nah, ini kalau soalnya tampilkan hanya menunya ya, tidak ada kategorinya. Kalau ada kategorinya, ya pakai join seperti itu. Nah, ini misal yang is not null. Nah, seperti ini. Yang tidak null itu dimunculkan.
Kemudian tadi membuktikan bahwa kalau ini tidak boleh pakai sama dengan, akan dianggap nggak ada ini, atau yang tidak nol sama saja kan tidak ada, karena nol itu tidak bisa digunakan untuk perbandingan seperti itu. Oke, paham ya. Kemudian apa ini? Tampilkan kategori, ingat, kategori yang tidak memiliki menu. Oke, bisa nggak kategori yang tidak memiliki menu? Tadi itu kalau tidak salah adalah salad. Salad ini tidak ada di menu, kan? Kan kategorinya ada 1, 2, 3, 4 di menu ini ada enggak? Nah, ada ya 1, 2, 3, kan ini sebenarnya 4 ya, tapi saya buat 0. Jadi soalnya tampilkan kategori yang tidak memiliki menu. Jadi kita lihat dulu kategorinya. Latihan kategori dasar risiko, kategori menu. Kelihatan? Kemudian yang tidak memiliki menu. Oke. Walaupun ini disebut kategorinya saja, tapi dia ada hubungannya dengan menu. Oke. Ini tanpa alias ya. Pakai left join dan tampilkan kategori yang tidak memiliki menu. Oke. Left join, menu, on. Jadi datanya adalah kategori menu itu pakai ID, dihubungkan dengan menu pakai kategori menu ID fieldnya. Ini dicoba dulu jalan ya. Kita butuhkan adalah kategori dan nama menu. Jadi kategorinya muncul semua, nama menunya juga ada yang muncul, ada yang enggak, karena pakai left join yang diperhatikan adalah kategori menunya. Soalnya tampilkan kategori yang tidak memiliki menu. Oke. Berarti yang nama menunya N, karena yang difilter adalah menunya. Nama menu is full. Nah, ini bukan where ya, tapi N, karena yang di filter itu adalah menunya, bukan kategori menu. Dan makanan, minuman, snack, salad. Sudah benar atau belum? Oh, belum. Tampilkan kategori yang tidak memiliki menu. Jadi harusnya cuma salad saja. Nah, salad saja ini pakai bukan left, ini where. Kenapa ini where? Karena nama menu ini kan punyanya si menu. Nah, tadi kan kalau belum pakai where, dia seperti ini ya. Kalau dia N, artinya dia di query dulu, join-nya ini, menunya ini di query dulu bahwa yang tidak null namanya. Tidak null, yang null itu yang diambil. Nah, makanya nggak ada yang null kan untuk namanya. Yang null itu adalah kategorinya. Makanya dia pakai where. Nah, where itu adalah bahwa
dia di left join dulu baru dijalankan where-nya. Kalau N yang menu ini dijalankan dulu baru dia di left join-kan. Nah, kalau dia di filter dulu menunya yang tidak ada nama menu kan jadi kosong semua, jadi nol semua karena semuanya ada namanya. Nah, itu akan di sini nol semua tadi. Karena yang kita pertahankan adalah kategori menunya ini muncul semua. Nah, nama menunya yang is nul itu kan nggak ada, makanya dia nol semua. Tapi kalau ini where left join, katanya ini jalankan dulu, baru di where nama menunya. Kalau ini dijalankan, oh sudah ini, tinggal di where yang diambil cuma yang tidak ada menunya. Nama menu is nol. Oke. Cuma satu. Itu untuk penggunaan eh inner dan left join. Nah, ini yang benar-benar perlu diperhatikan. Oke, kasus 2. Kasus 2 menggunakan databel. Ya dulu, di sini ada pelajaran, ada ruang kelas, ada mata pelajaran. Tujuannya adalah apa yang mempertemukan ruang kelas dan mata pelajaran, yaitu ada tabel transaksinya, ini kita sebut tabel transaksi, ada namanya pelajaran. Di sini ada kelas ID untuk ruang kelas dan ada mata pelajaran ID untuk mata pelajaran. Dan di sini saya menambahkan field untuk guru. Nah, misalnya kelas 1, kelas ID 1, ID 1 itu ruang biologi, mata pelajarannya biologi, ini si A. Kelas 2, ruang A1, mata pelajarannya 7, fisika, itu gurunya si A juga. Nah, itu ya. Contohnya di sini ada yang dia tidak punya kelas dan tidak punya mata pelajaran, tapi ada gurunya. Si guru ini tidak punya kelas dan mata pelajaran. Dan di sini saya kelas ini tidak diambil semua, ada 7 dan 8 yang tidak dipilih. Dan di sini ada mata pelajaran sampai 7, nah ini cuma 1, 2, nah ID 3 ini tidak dipilih. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, contoh kasusnya seperti ini. Tampilkan data guru beserta mata pelajaran dan ruang kelas yang diajarkan. Jadi, karena membutuhkan guru, mata pelajaran dan ruang kelas, makanya ini perlu di-join semua. Yang diajarkannya, artinya yang memiliki ruang kelas dan mata pelajaran saja yang dimunculkan. Soal nomor 2, tampilkan guru A beserta mata pelajaran dan ruang kelas. Nah, jadi nanti hanya guru A ini yang muncul beserta ruang kelas dan mata pelajarannya. Oke. Nomor 3, tampilkan guru dan mata pelajarannya yang mengajar biologi. Yang mengajar biologi. Jadi yang hanya mengajar biologi. Mengajar biologi itu cuma satu nih, guru A ini. Nomor 4, tampilkan ruang kelas yang digunakan untuk pelajaran. Ruang kelas yang digunakan untuk pelajaran. Jadi untuk 7 dan 8 ini nanti akan dibuang, akan tidak dimunculkan. Nomor 5, tampilkan mata pelajaran yang tidak digunakan untuk pelajaran. Jadi nanti untuk yang tidak itu cuma 3. Itu gimana caranya? Kemudian tampilkan guru yang tidak mengajar. Nah, ini cuma ini, guru olahraga gitu. Oke, kita copy dulu soalnya. Kita ke heady. Ini.
Ini kasus untuk 3 tabel. Kebetulan datanya sudah terlihat ya, ini sudah tak buatkan kelas, mata pelajaran, dan pelajaran. Oke, ini kuncinya apa? Dari sini kita kuncinya lihat dulu, tampilkan data guru. Jadi yang ditekankan adalah data guru. Kita lihat dulu guru itu di mana, di pelajaran. Ini pakai alias, makin paham. Alias P. Nih, guru. Jadi kita butuh guru untuk P. Guru dan beserta mata pelajarannya. Oke, mata pelajaran itu benar join mata pelajaran MP on, ini alias bebas alias P itu punya mata pelajaran di, sedangkan MP yang diambil adalah ID. Oke. Di P itu ini ada titiknya. Di P kan ada guru, di MP itu ada pelajaran. Oke. Guru beserta mata pelajaran. Ya, anggap saja ini kita tidak melihat ini lagi, kita coba dulu. Jadi cukup bertahap ya untuk pemrosesannya. Ini kalau makin banyak itu kan eh, makin bingung ya, makanya bertahap. Kita lihat dulu guru A, guru A, guru B, guru, kelihatan ya, dia mengajarkan ini. Kemudian dia butuh ruang kelas. Ruang kelasnya gimana? Setelah kelas K on. Nah, kelas ini hubungannya dengan tabelnya itu tabel apa? Nah, kebetulan tabelnya di pelajaran kan, yang punya ID-nya kelas itu kan pelajaran. Di P itu pakai kelas ID, jikanya ini ID. Di sini kan dia tidak akan terlihat ya, karena tidak di-select. Nah, kita perlu katanya K, C, ruang kelas. Oke, gimana kalau dia left join, kita mempertahankan pelajarannya, jadi kita munculkan semua guru gitu ya, left. Kalau di sini left, apakah di sini juga harus left? Belum tentu. Karena ini kelas ini kan menghubungnya ke sini, ke pelajaran. Itu bisa left, bisa inner, tergantung soalnya. Tapi kalau terhubungnya di bawahnya mata pelajaran, nah ini juga harus mengikuti left. Nah, anggap saja ini left semua ya. Kita mempertahankan mata pelajarannya. Pelajarannya itu kita pertahankan untuk ditampilkan, tidak peduli dengan mata pelajaran dan kelas itu kalau kosong. Ini muncul semua. Ini gimana kalau pakai inner? Ini, nah kalau inner ini akan membuang yang tidak punya kelas. Nah, kebetulan yang tidak punya kelas sekaligus mata pelajaran. Gitu ya. Jadi kalau pakai left, dia akan mempertahankan data pelajaran. Tidak peduli pelajaran dan ruang kelas itu kosong. Itu ya, untuk join. Tergantung soalnya. Oke, next, tampilkan guru A beserta mata pelajaran dan ruang kelasnya. Oke, hanya guru A. Ini. Kalau guru A ini ada di pelajaran, maka dia pakai N atau pakai where. Jelas pakai where karena tabel utama yang diambil atau difilter. Yang
tampilkan guru A-nya saja. Berarti guru sama dengan ini pakai alias ya, biar siapa tahu di mata pelajaran atau kelas karena datanya saking banyak, kolomnya sekian banyak, kita nggak tahu kalau ada guru juga gitu ya. Biar ini lebih OP itu memperjelas bahwa itu pelajaran gitu ya. Ada guru, ada dua data harus ini. Guru A biologi fisika, karena ini where left join-nya ini tidak masalah ya, left sama inner itu akan sama karena ada where guru A gitu. Nah, ini kejawab ya, tampilkan guru A beserta mata pelajaran dan ruang kelas. Kemudian, tampilkan guru dan mata pelajaran tanpa kelas ya berarti ya, yang mengajar biologi. Oke, di sini tanpa kelas. Bentar dulu. Ini kebetulan ini muncul semua. Tampilkan ruang kelas yang tampilkan guru dan mata pelajarannya yang mengajar biologi. Oh, biologinya itu mana? Nih, Bu A. Jadi tinggal di where pelajarannya itu di MP, pelajaran. Kalau string itu pakai petik ya. Kalau angka bisa langsung, kalau string pakai petik. Biologi. Hanya guru A saja yang ditampilkan. Tapi kalau dia pakai ID untuk filternya pelajaran P yang mata pelajarannya MP biologi itu ID-nya berapa? Kita lihat biologi itu 2. Kita udah tahu nih ID 2 pasti ada di pelajaran P ini ada nama mata pelajarannya, berarti cukup dihilangkan where join-nya, kita pakai ID ya, P ini mata pelajaran dengan 2 MP pelajaran MP pelajaran. Nah, ini nggak ada guru A. Tapi ini tidak sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah guru dan mata pelajarannya yang mengajar biologi. Makanya dia tetap pakai inner join karena sesuai soalnya itu inner join. Sesuai soalnya datanya tidak di guru saja. P on P itu punya kelas mata pelajaran yang MP pelajaran ID. Lihat itu semua guru pelajaran harus difilter dan pelajaran ini namanya ini keliru ini. Oh benar sih, pelajaran where pelajaran dengan biologi.
Oke, nggak salah. 4. Tampilkan ruang kelas yang digunakan untuk pelajaran. Caranya tadi seperti yang sudah bilang, tentukan dulu data utamanya. Ruang kelas ya. Nah, lihat dulu. Oh, ada soalnya. Nih, tampilkan guru dan bukan nomor 4. Tampilkan ruang kelas, ini ruang kelas yang digunakan untuk pelajaran. Oh, ruang kelas mana yang digunakan untuk pelajaran? Nah, ini perlu join pelajaran P on KBPID P kelas ya dulu. Jadi ini ya, tampilkan ruang kelas yang digunakan untuk pelajaran, berarti cuma ruang kelas saja. K. Nah, ini muncul semua 1, 2, 3. Tinggal kasih filter. Where tampilkan ruang kelas yang digunakan untuk pelajaran. Where kelas P is not full. Bukan ID P pelajaran ya ini ruang kelas yang digunakan untuk pelajaran. Ruang kelas di sini, ruang kelasnya kan ini yang digunakan untuk pelajaran itu 1 sampai 6. Berarti ruang kimia dan ruang C1 itu nggak ada, ya kan? Tuh, tampilkan ruang kelas yang digunakan untuk pelajaran. Cukup select ruang kelasnya, kelas, join pelajarannya apa, anywhere-nya nggak perlu. Karena sudah inner itu harus ada di buah data. Kemudian tampilkan mata pelajaran yang tidak digunakan untuk pelajaran. Untuk tidak digunakan. Mata pelajaran MP. Tampilkan mata pelajaran tampilkan mata pelajaran yang tidak digunakan untuk pelajaran. Yang menjadi utamakan mata pelajaran yaitu mata pelajaran MP pelajaran P MP P mata pelajaran. Ya dulu. P ruang kelas ya itu
mata pelajaran itu berarti EMP pelajaran. Berarti nomor 4 atau nomor 5 mata pelajaran yang tidak digunakan untuk pelajaran. Ini mata pelajaran yang digunakan untuk pelajaran. Jadi dia pakai left bagi mata pelajaran itu fungsinya ini. Nah, yang tidak digunakan untuk pelajaran ini pakai N P mata pelajaran itu full. Nah, kenapa muncul semua? Karena ini tadi left join itu ini dijalankan dulu baru keseluruhan. Padahal ini keseluruhan. Select dulu from ini baru leftnya baru where-nya. Nah, ini cuma satu ke ini karena dia pakai where. Kalau n itu mempertahankan yang ininya mata pelajaran itu. Oke, selanjutnya tampilkan guru yang tidak mengajar. Oke ya, kalau guru yang tidak mengajar tidak perlu join karena tinggal where kelas ID is null and mata pelajaran ID and where class ID is null and is null. Guru olahraga karena cuma guru yang tidak mengajar ya tidak punya ID di kelas ID dan mata pelajaran ID. Itu cukup dari saya. Join ini harus benar-benar dipahami karena sampai di tahap fresh graduate di wawancara itu seringkali ditanyakan mengenai join tabel. Saya pribadi selama kuliah untuk join itu eh, eh, sedikit susah untuk dipahami. Tapi kalau sudah terbiasa ternyata oh konsepnya seperti ini. Dulu itu saya menggunakannya seperti ini. Misal pelajaran joinnya dengan apa itu di koma ada kelas kemudian where dari sebut ini pelajaran dia pakai kelas ID dengan kelas ID. Dulu saya ini untuk join. Nah, untuk join seperti ini. Nah, ini bisa cuma menjadi kendala kalau dia menerapkan left join. Ini gimana kalau left join? Itu kan. Itu yang perlu diperhatikan. Semoga tidak bingung, tidak apa ya, tidak istilahnya tidak stuck ya, tidak bingung lah. Tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.